Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Solider dengan korban tragedi Kanjuruhan, ribuan supporter menyalakan lilin dan mendoakan para korban di Plaza Manahan Solo. Komplotan pencuri membobol kandang lalu mencuri ratusan bebek dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Kurangi ketergantungan pada plastik, para pelajar di Rembang menyulap gelas dari singkong. Ratusan bebek milik warga Delanggu, Kabupaten Klaten dibawa kabur komplotan pencuri. Dalam aksinya pelaku membobol kandang kemudian memasukkan 100 bebek ke dalam karung. Sungguh tega, seorang pencuri bebek diam-diam masuk ke kandang bebek dan memasukkan secara paksa sejumlah bebek ke dalam karung, mengikatnya dan membawanya pergi. Pencurian 100 ekor bebek ini terjadi di kandang milik warga kawasan Delanggu, Kabupaten Klaten. Saat ditemui Minggu sore lalu, pemilik kandang Sri Wahyuni menjelaskan peristiwa pencurian bebek terjadi pada 30 September lalu. Pelaku masuk dengan cara membobol kandang. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Dalam aksinya, pelaku mencuri 100 ekor bebek yang dimasukkan dalam 5 karung. Akibat kejadian tersebut, pemilik kandang mengalami kerugian sekitar 9 juta rupiah. Ya sekitar 20 menit ada mas, 20 menit. Soalnya santai banget mas ngambilnya, santai banget. Enggak kemuruk semua, jadi kan yang lain enggak stres. Ngambilnya santai banget. Jadi kayaknya 4 karung apa 5 karung gitu, dijadi 5 karung kayaknya. Itu berapa yang diambil totalnya? 100. 100? Ya. Kerugiannya 9 juta. Meski 100 ekor bebek miliknya telah hilang dicuri, namun korban tidak melaporkan peristiwa pencurian ke polisi. Di lokasi tersebut, kejadian pencurian bebek telah terjadi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu setahun terakhir. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang pria lanjut usia dibekuk polisi karena mengedarkan uang palsu. Kasus terbongkar atas laporan warga yang menerima pembayaran benda penglaris dagangan berupa uang palsu. Lansia bernama Eko Waluyo Hadi Purwanto, asal Purworejo, dipastikan melewati masa tua di balik jeruji penjara karena edarkan uang palsu. Pria berusia 60 tahun ini dibekuk jajaran Polres Banjarnegara karena mengedarkan ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Kasus terbongkar atas laporan seorang warga. Korban menerima uang palsu sebesar Rp1 juta, pembayaran benda penglaris dagangan dari pelaku. Korban kemudian melapor ke polisi. Dia dia membeli sudah 2 kali. Dari hasil pemeriksaan sudah membeli 2 kali dari warga Magelang. Udah diedarkan di mana ini? Sementara belum kita, mungkin nanti setelah kita lakukan pengungkapan siapa pemilik daripada uang ini, karena dia beli sifatnya ya, bukan ngedarkan, beli, dan 2 kali dia beli ya, 2 kali beli. Tersangka mengaku membeli uang palsu Rp1 juta seharga Rp500.000 dari seseorang di Magelang untuk kemudian membeli penglaris dagangan. Nah, terus beli uang murah ini mau buat apa? Belanja apa? Ada Pak Honor nawari jimat itu. Oh, buat bayar jimat. Buat beli jimat. Ya, karena dia ngiming-ngiming gitu terus, saya tergiur dengan omongan dia. Polisi kini mengejar penjual uang palsu yang diduga beroperasi lintas kabupaten. Tersangka dijerat pasal 36 Undang-Undang tentang pemalsuan uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Puluhan ribu kendaraan di Kudus tak membayar pajak sejak tahun 2019 karena terdampak pandemi COVID-19. Total jumlah pembayaran yang menunggak mencapai 14 miliar rupiah. Berdasarkan data dari UPT Samsat Kudus, jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus yang menunggak pembayaran pajak dari tahun 2019 hingga Desember 2021 sejumlah 61.673 objek kendaraan. Nilainya mencapai 14 miliar lebih.
Jumlah tersebut didominasi kendaraan roda 2 sejumlah 55.803 kendaraan senilai 7 miliar rupiah lebih. Sisanya 5.870 kendaraan roda 4 dengan nilai 6 miliar rupiah lebih. 61.673 objek dengan nilai nominal 14 miliar 645 juta 249.150 rupiah. Saya mengambil data 3 tahun terakhir, Mas. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021. Tunggakan tersebut diakibatkan beberapa hal, diantaranya kondisi ekonomi akibat pandemi, kendaraan hilang dan rusak yang tidak dilaporkan, kendaraan berubah fungsi, kendaraan menjadi jaminan hutang, serta kendaraan dijadikan barang bukti. Upaya kurangi jumlah tunggakan, Samsat Kudus telah mengirimkan surat tunggakan kepada pemilik kendaraan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali bersama tim arkeolog dari Yogyakarta menemukan candi Hindu yang diduga peninggalan abad ke-8 Masehi. Situs purba kali ini ditemukan di kawasan area persawahan Desa Tlawong, Kecamatan Sawit. Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah melakukan penelitian dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali beberapa waktu lalu atas dugaan adanya situs purbakala. Sabtu lalu, tim arkeolog serta pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali melakukan ekskavasi atau penggalian di kawasan di area persawahan Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Tim arkeolog menemukan situs purbakala Candi Watu Serut, diduga candi peninggalan masa Hindu pada abad ke-8 Masehi. Struktur candi yang berada di gundukan tanah awalnya tidak terlalu terlihat. Setelah dibersihkan warga bersama tim arkeolog, terlihat jelas struktur candi serta yoni, sebutan tempat istirahat atau tempat penampungan air di suatu candi. Ini targetnya itu kan melihat luasan situs ini seberapa dan lain-lain. Itu aja sih, Mbak, untuk awalan. Untuk awalan itu targetnya berarti sampai ekskavasi maksudnya penggalian berapa sampai terlihat seberapa ya? Nanti kami mau melihat dari situasi lapangan, mau luasnya seberapa dan lain-lain, nanti melihat temuan struktur, temuan yang ada di lapangan. Lokasi penemuan berada pada lokasi yang selama ini dianggap warga angker atau menakutkan. Namun tim arkeolog tetap melakukan penggalian dan penyelamatan benda tersebut. Kepala Desa Tlawong menyatakan situs candi tersebut sebenarnya sudah lama ada. Namun warga tidak berani mendekat serta menjamah lokasi tersebut karena dikeramatkan. Itu sudah lama ya, sudah ron-temurun, tapi pengertian mereka itu hanya bahwa sini itu merupakan tempat yang keramat. Tidak tahu kalau ini itu bekas candi gitu ya. Hanya tempat keramat, tempat yang dikeramatkan ini merupakan tempat Rojo Koyo dari cerita ron-temurun seperti itu. Rencananya tim ekskavasi arkeolog akan melakukan ekskavasi temuan candi tersebut selama 2 minggu ke depan. Nantinya setelah dilakukan ekskavasi akan langsung diteliti oleh arkeolog untuk menentukan secara pasti struktur candi tersebut. Nantinya setelah dilakukan ekskavasi dan penelitian, warga berharap temuan situs candi tersebut bisa dijadikan objek wisata baru di Desa Tlawong. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.